Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam berbagai kegiatan dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari yang indah ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu dengan setiap perbuatan dan kelakuan kami. Dan yang kami miliki hanyalah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan pada saat hari yang indah ini ya Tuhan, kami datang dan merendahkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas yang kami kerjakan pada hari ini, kami percaya ketika kami datang dan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, menuntun hidup kami melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Semakin hari kami dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan lawatan-Mu. Dan kami rindu akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang selalu menyertai dan melindungi hidup kami. Dan pada kesempatan hari ini, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan, kami selalu melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini merupakan pujian atau ucapan syukur dari Mazmur Bani Korah. Ia merasakan kehidupannya ketika ia datang kepada Tuhan. Hatinya merindukan kehadiran Tuhan. Hatinya merasa hancur ketika ia datang di pelataran Tuhan. Bani Korah menyadari hidupnya yang tidak layak di hadapan Tuhan karena atas perbuatan kejahatan yang ia lakukan. Namun ketika ia datang di pelataran Tuhan, hati dan jiwanya bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ia meninggalkan setiap perbuatan dosa dan kejahatan yang dia lakukan, dan ia merasakan kelegaan hanya di dalam Allah yang hidup, Allah yang diimani, dan Allah yang dia sembah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perbuatan dosa apa yang membuat hidup kita jauh daripada Tuhan? Dari firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita diajarkan untuk selalu datang kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi.
Percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang akan selalu menolong dan menuntun kehidupan kita. Seperti yang kita lihat dari Bani Korah. Di sana Bani Korah mengatakan bahwa hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bani Korah percaya bahwa Allah yang dia imani, Allah yang dia percaya adalah Allah yang hidup, yang selalu menolong dan menuntun kehidupannya dimanapun ia berada. Mungkin diperhadapkan dengan persoalan masalah, Bani Korah selalu datang ke pelataran-pelataran Tuhan dengan jiwa yang hancur dan rindu akan kehadiran Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita diajarkan bagaimana caranya ketika datang di hadapan Tuhan dengan hati dan jiwa yang hancur, karena kita menyadari hidup kita di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita tidak layak karena perbuatan dosa dan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita imani, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu menolong dan menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tanpa Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita lakukan. Di sini Bani Korah memberikan contoh yang terbaik kepada kita. Dimanapun kita berada, kita diajarkan untuk selalu memiliki hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin melalui setiap renungan harian, atau bacaan firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Itu membuat hati kita yang selalu dekat kepada Tuhan. Dan kita lihat pada ayat yang ke-11 di sana Bani Korah mengatakan bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kita harus memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Maka Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang singkat hari ini cukup mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah, kita percaya bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan. Setiap pagi kita meluangkan waktu kita datang di pelataran-pelataran Tuhan dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan menolong kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dari Bani Korah yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh kesadarannya akan setiap perbuatan dosanya. Ia datang dan berdoa
dengan hati dan jiwa yang hancur di hadapan Tuhan. Dan kita pun demikian. Datang kepada Tuhan bukan berarti kita adalah orang yang benar, tetapi datang kepada Tuhan dengan hati yang menyadari setiap dosa dan pelanggaran kita, meminta pengampunan kepada Tuhan. Maka Dia adalah Allah yang setia, menolong kita, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita, sehingga kita mendapat bagian di hadapan Tuhan, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar dari Bani Korah yang datang kepada Tuhan dengan jiwa yang hancur dan merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Maka hari ini pun Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan jiwa yang hancur. Kami merindukan pelataran Tuhan. Lebih baik satu hari kami di pelataran-Mu daripada 1000 hari kami di tempat lain. Dan lebih baik kami berdiri di ambang pintu rumah Tuhan daripada kami diam di kemah-kemah orang fasik. Kami percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kami renungkan setiap hari, Engkau Allah yang menolong kami, menuntun hidup kami. Kami menyadari hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan, yang penuh dosa dan kejahatan ini. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan kami memohon ampun ya Tuhan. Ampunilah kami. Dan pada saat hari ini, kami datang dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kiranya kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami bukan menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya bahwa roh Tuhan yang ada di dalam hidup kami selalu menguasai setiap tutur kata kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, dimanapun kami berada. Dan kami akan selalu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat hari ini, hamba berdoa buat mereka yang akan menonton renungan singkat hari ini. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan, persoalan apapun yang mereka hadapi. Mungkin saat ini mereka diam-diam menaikkan doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu kepada mereka. Jawablah doa mereka tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa juga buat mereka yang mungkin saat ini sedang sakit. Apapun itu jenis penyakit yang mereka alami, Tuhan pulihkan mereka. Engkau jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Apapun kegiatan aktivitas yang kami kerjakan hari ini, Tuhan, Engkau yang menuntun kehidupan kami, menyertai dan melindungi hidup kami, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.